ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai ucapan syukur seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, pemberi rezeki dan yang senantiasa mengurus segala urusannya. Kita memuji Allah atas nikmat ini dan limpahan rahmat yang terus kita rasakan. Pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah berada di malam Ahad terakhir di bulan Safar 1447 Hijriah. Ya, malam ini kita mengadakan Ru'yatul Hilal sebenarnya, ya. Ada kemungkinan malam ini adalah malam pertama di bulan Rabiul Awal. Namun jika tidak terlihat hilal, maka ini adalah malam ke-30 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Semoga waktu yang terus bergulir, yang terus datang dan pergi menjadi saksi-saksi kebaikan bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk mereka yang senantiasa melewati siang dan malam, pergantian Jumat ke Jumat berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, dan tahun ke tahun berikutnya dalam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah sesuai yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah buah karya dari salah seorang imam ulama besar kaum muslimin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama kita, Imam Nawawi, yang wafat di tahun ke-676 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadirin sekalian, kajian kita yang paling terakhir kita sudah menyempurnakan pembahasan tentang bab keutamaan jihad fi sabilillah. Ya, dalam 20 pertemuan lebih, ya, 25 pertemuan kalau tidak salah, kita telah membahas tentang bab yang memuat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Setelah itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut bab yang ke-235. Jadi setelah selesai bab tentang keutamaan jihad, Imam Nawawi tidak langsung meninggalkan pembahasan tentang jihad, tapi beliau masih menyebutkan bab-bab yang ada kaitannya dengan jihad fi sabilillah. Bab ke-235 ini judulnya adalah Babu Bayani Jama'atin Minasy Syuhada,
bab penjelasan tentang sekelompok kaum muslimin yang tergolong dari syuhada, juga terhitung mati syahid fi thawabil akhirah, tapi syahidnya adalah syahid pahala akhirat. Wa yughassalun, dan para syuhada yang dikatakan sebagai syuhada akhirat itu yughassalun, tetap diproses dengan proses jenazah biasa, yaitu dimandikan. Wa yusalla alaihim, tetap juga disolati jenazahnya. Bi khilafi al-qatil, berbeda dengan orang yang dikatakan mati syahid di medan peperangan, fi harbil kuffar, dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Itu judul bab kita, ya, judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Artinya dalam bab ini beliau mau sebutkan bahwa mati syahid itu tidak harus di medan peperangan. Ya, mati syahid itu dalam Islam bukan cuma mereka yang mati di medan peperangan, tapi juga ada beberapa umat Islam yang dikatakan sebagai mati syahid, pahalanya sama dengan pahala syuhada, yaitu pahala yang sangat tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggian derajatnya di surga kelak. Akan tetapi perbedaannya adalah mereka jenazahnya tetap diproses sebagaimana jenazah-jenazah biasa, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mati syahid dalam medan peperangan, mereka itu tidak dimandikan, ya, mereka tidak dimandikan. Orang yang mati syahid di medan peperangan tidak dimandikan, dibiarkan dengan darahnya, karena itu darah kemuliaan, bukan darah yang najis, ya, bahkan darah yang kelak di hari kiamat akan datang dengan bau yang sangat harum, lebih harum daripada kesturi. Dan juga tidak disolati, karena mereka telah diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada beberapa hal yang kita perlu fahami, yaitu pertama, peristilahan syahid. Apa sebenarnya makna syahid itu? Syahid sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya, ya, syahida yashhad itu bersaksi, ya. Syahid yang disaksikan. Ulama menjelaskan ada beberapa kemungkinan kenapa mereka-mereka yang mati di medan peperangan dinamakan syahid. Di antara pendapat ulama kita, yang pertama, mereka dinamakan syahid karena mereka dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang mati dalam kemuliaan. Jadi persaksiannya, pengakuannya itu datang langsung dari Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Allah sampai mengatakan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, mereka adalah manusia-manusia, orang-orang yang sudah meninggal, tapi di sisi Allah mereka bagikan tetap hidup, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga sangat banyak mempersaksikan kemuliaan mereka. Maka dinamakan syahid, artinya orang yang dipersaksikan keutamaannya, kemuliaannya oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sebagian ulama kita mengatakan mereka dinamakan syahid karena mereka dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat, ya, malaikat yang menyaksikan langsung kemuliaan mereka, dan malaikat ikut mendoakan mereka itu. Dan pendapat ketiga mengatakan mereka dinamakan syahid karena mereka hadir dalam peperangan, ya, karena dari kata-kata syahida yashhad artinya hadir, ya. Jadi orang yang hadir itu dinamakan syahid, orang yang hadir dalam suatu momen. Dan ini momen yang dia hadiri bukan momen sembarangan, momen perjuangan, momen yang berat, yang ketika dia berani untuk mempertaruhkan nyawa
dan mengorbankan hartanya demi mendapatkan ridho Allah, maka dia telah hadir dalam satu momen yang sangat mulia, sehingga kehadirannya bukan kehadiran yang biasa, dikatakan sebagai seorang yang syahid. Dan ulama menjelaskan, ya, kita akan baca beberapa hadis yang menjelaskan ada juga orang yang dikatakan mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Maka ulama membagi syahid itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat, ya, syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat ini adalah mereka-mereka yang mati dalam medan peperangan, mati di medan peperangan dalam rangka berjuang membela agama Allah, mempertahankan benteng kaum muslimin, dan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dunia dan akhirat. Artinya di dunia dihormati, dan penghormatannya adalah dengan cara tidak dimandikan dan dikuburkan sebagaimana keadaannya, dan tidak perlu untuk disolati, bahkan langsung mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan dia berhak untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, dan juga kematiannya walaupun mungkin kita kadang ngeri melihatnya, tapi dia pada hakikatnya tidak merasakan sakit kecuali bagaikan gigitan semut, ya, sebagaimana yang pernah kita bahas hadisnya. Dan di akhirat derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid akhirat dan bukan syahid dunia. Ini yang kita akan baca hadisnya, ya. Syahid akhirat bukan syahid dunia. Apa itu syahid akhirat? Mereka-mereka sebagian umat Islam yang kedudukannya nanti di surga juga sama dengan kedudukan para syuhada jenis pertama tadi, tapi kematiannya bukan kematian dalam rangka jihad fisabilillah, dan jenazahnya diperlakukan seperti jenazah yang lain, ya, yaitu tetap disolati, tetap harus dimandikan, dikafani, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan dengan jenazah-jenazah lainnya. Beda dengan mereka-mereka yang mati dalam front jihad fisabilillah. Tapi di akhirat derajatnya disamakan, maka dikatakan syahid akhirat. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita mengadakan waliyadu billah. Apa itu? Syahid dunia dan bukan syahid akhirat. Syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Apa maksudnya? Yaitu mereka yang di dunia mungkin digolongkan sebagai pejuang, mujahid, bahkan mungkin orang persaksikan dia adalah orang yang mati syahid di dunia, karena dia hadir di medan peperangan dan mati di medan peperangan, sehingga jenazahnya tidak disolati, tidak dimandikan, dikuburkan sebagaimana keadaannya, dengan asumsi dia adalah orang yang mati syahid, karena memang dia berjuang fisabilillah, kelihatannya begitu, dia mati di medan perjuangan, sehingga jenazahnya diperlakukan seperti pejuang biasanya. Namun ternyata di akhirat dia yang termasuk orang yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, 3 manusia yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka. Yang pertama adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran, menghabiskan waktunya untuk mengajarkan kebaikan siang dan malam, dan dia juga seorang pelajar, lalu dia mengajarkan ilmunya. Dan yang kedua adalah seorang yang sangat dermawan, habis hartanya yang banyak untuk berderma, infak fisabilillah, sehingga dia terkenal sebagai seorang yang jawad, sangat dermawan. Dan yang ketiga adalah seorang
yang berjihad fisabilillah, dan bukan sekadar berjihad, mati dalam medan perjuangan, maka orang mengatakan dia syahid. Namun kenapa masuk neraka? Ternyata dalam persidangan hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala membuka hakikat orang tersebut, membuka kedoknya bahwa mereka pada hakikatnya tidak ikhlas, waliyadzubillah. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya, terutama Al-Quran yang dimilikinya, liuqal bi annahu qari, cuma mau dikenal sebagai seorang qari. Wa qad qil, dan sudah dikatakan seperti itu, orang taunya di dunia dia seorang qari yang masya Allah, dikagumi dengan ilmunya dan dedikasinya dalam mengajarkan ilmu, bahkan bukan cuma untuk konsumsi pribadinya, bahkan dia mengajarkan ilmunya, tapi ternyata tidak ikhlas. Dia melakukan itu semuanya cuma mau dikata sebagai seorang qari. Wa qad qil, apa yang diharapkan cita-citanya telah terwujud. Dia telah mendapatkan itu secara sempurna, orang kagum sama dia dan orang mengetahuinya adalah seorang penuntut ilmu dan seorang pengajar ilmu. Tapi karena tidak ikhlas, maka tidak ada bagiannya di akhirat kelak kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan yang kedua, orang yang berinfak, bahkan banyak infaknya, bahkan dalam hadis dikatakan halak ahlaka, ya, dia menghabiskan hartanya untuk berinfak fisabilillah. Luar biasa, ya. Tapi ternyata Allah menyebutkan dia cuma liqalbi annahu jawad. Dia melakukan itu semuanya hanya mau dibilang, mau dikatakan sebagai dermawan. Wa qad qil, orang sudah bilang seperti di dunia, ya, sudah dapat secara sempurna di dunia, tidak ada lagi bagiannya di akhirat kecuali neraka, waliyadzubillah. Tidak ikhlas. Dan yang ketiga juga begitu, dia berjihad fisabilillah, orang kagum, dia jagoan, pahlawan, hebat, pemberani, dan siap mempertaruhkan nyawanya, dan dia mati di medan peperangan. Tapi ternyata tujuannya hanyalah mau dikatakan sebagai jagoan, orang yang hebat, pemberani. Wa qad qil, orang taunya seperti itu. Ya, maka di akhirat tidak ada lagi bagiannya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan syahid dunia. Syahid dunia karena orang sudah tertipu, orang sangkanya dia memang betul-betul berjuang, maka jenazahnya diperlakukan seperti jenazah orang mati syahid. Ternyata di akhirat kelak dia justru masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling buruk, ya. Syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Yang paling mulia bagian pertama, syahid dunia dan akhirat, dan kemudian syahid akhirat bukan syahid dunia. Siapa mereka? Inilah yang kita akan baca, ya, hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, hadis yang ke-1353 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsatun. Syuhada bentuk jamak dari syahid. Syuhada dalam Islam ada khamsah, ada 5 jenis, 5 golongan. Al-mat'un, pertama orang yang meninggal dalam keadaan atau terkena musibah wabah ta'un. Yang kedua, wal mabtun, orang yang meninggal karena penyakit perut atau sakit perut, mabtun. Yang ketiga, al-ghariq, mati tenggelam. Yang keempat, sahibul hadam, orang yang meninggal di bawah reruntuhan bangunan, ya, jadi bangunan yang runtuh lalu dia tertimbun, meninggal dunia. Dan yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima adalah
yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu mereka yang meninggal dunia dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala di medan pertempuran. Ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Hadis ini mau menjelaskan kepada kita tentang beberapa golongan yang mati syahid, walaupun syahidnya syahid akhirat, kecuali satu nanti ya, satu yang paling terakhir itu syahid dunia dan akhirat. Dalam hadis ini dikatakan syuhada umatku ada lima. Perlu untuk kita fahami, sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, bahwa kalau kita mendapati hadis yang semacam ini menyebutkan jumlah, maka tidak berarti itu sebagai batasan ya. Kalau dikatakan syuhada ada 5, maka maksudnya ada 5, tapi bukan berarti cuma 5 ya, tidak kita artikan cuma 5, karena boleh jadi masih ada lagi yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ya. Dalam kaidah ulama kita usul fiknya dikatakan bahwa al-adad la mafhumah lahu ya, bilangan itu tidak boleh difahami begitu saja sebagai batasan ya. Sama dengan hadis haqqul muslim alal muslim berapa? Khamsun. Dalam sebagian riwayat hak muslim atas muslim lainnya, riwayat Bukhari dan Muslim, ada 5. Dalam riwayat Muslim ada 6, situn. Tapi ternyata kalau kita baca hadis-hadis yang banyak, ternyata bukan cuma 5 dan bukan cuma 6, ada 7 dalam hadis Bara' bin Azib, bahkan masih banyak lagi ya, sampai-sampai Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ketika menyebutkan hak muslim atas muslim lainnya, itu beliau sebutkan sampai puluhan ya. Tanda munafik, ayatul munafik berapa? Salas, dalam sebagian riwayat 3, riwayat Abu Hurairah. Tapi riwayat Abdullah bin Amr bin As disebutkan ada 4. Dan kalau kita baca tentang tanda-tanda munafik dalam Al-Quran, di surat Al-Munafiqun ya, dan di surat An-Nisa ya, dan beberapa surat-surat yang lainnya, ternyata tanda munafik itu bukan cuma 3, bukan cuma 4, banyak. Tapi dalam hadis itu dikatakan, disebutkan 3, artinya 3 yang mau diterangkan oleh Rasulullah di kesempatan tersebut. Di kesempatan yang lain beliau sebutkan 4, dan di kesempatan yang lain beliau menyebutkan mungkin yang lainnya. Ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, yang pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 7. Tapi itu juga bukan batasan ya. Karena kalau kita baca hadis-hadis yang lain, ternyata ada juga beberapa golongan yang akan dinaungi kelak di hari kiamat, dan tidak termasuk dalam 7 yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut ya. Tapi yang disebutkan pasti menjadi bagiannya ya, tapi bukan berarti cuma itu saja, kecuali memang kalau tidak ada dalil yang lain yang menjelaskan. Seperti rukun Islam. Berapa rukun Islam? Berapa rukun Islam? Ada khilaf? Ya. Kayaknya ragu-ragu ini ya. Berapa rukun Islam? 5. Mana dalilnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas dasar 5. Adakah tambahan? Tidak didapatkan dari dalil yang menjelaskan adanya tambahan ya, sehingga jumlah 5 ini memang begitu, cuma gitu 5, tidak ada tambahan lain ya. Jadi kadang memang cuma itu asalnya. Tapi kalau ada dalil yang lain, bahwa berarti bukan cuma itu. Sama dengan jumlah nama-nama Allah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Nama-nama Allah itu ada 99. Siapa yang memahaminya dan menghafalkannya masuk surga. Kata-kata 99 nama-nama Allah bukan berarti cuma 99, tapi ada 99 nama Allah yang jika dihafalkan bisa menyebabkan seorang masuk surga. Tapi bukan berarti cuma itu, karena di antara nama-nama Allah ada yang memang ista'tsarallahu ta'ala
bi'ilmihi. Ada nama-nama Allah yang cuma Allah yang tahu dan kita tidak diberitahu. Dan ada nama-nama Allah yang cuma Nabi yang diberitahu dan kita tidak diberitahu. Berarti bukan batasan. Ya. Makanya dalam hal ini tentunya kita memerlukan penjelasan para ulama kita, apakah memang itu batasan atau bukan batasan. Sekarang dalam hadis ini katakan syuhada itu ada 5. Pertanyaannya, apakah ini kira-kira batasan atau bukan batasan? Apakah cuma 5 memang syuhada atau ada lagi yang lain? Ya, jawabannya bukan batasan, ada lagi yang lain. Nanti hadis-hadis yang kita baca setelahnya membuktikan bahwa ada juga yang dinilai sebagai mati syahid dan tidak disebutkan dalam hadis kita ini. Ya. Di antaranya orang yang mati, wanita yang mati karena melahirkan, ya, tidak disebutkan dalam hadis kita ini. Orang yang membela hartanya, dimasuki pencuri, dimasuki perampok di rumahnya, mau diambil, lalu dia membela hartanya, mempertaruhkan nyawanya, mati syahid juga. Dalam hadis dikatakan man qutila duna mali fahuwa syahid, ya. Jadi bukan batasan, dan nanti kita akan baca sebagian. Dan di antara ulama kita yang mengumpulkan semua hadis-hadis ini, Imam Nawawi cuma menyebutkan 5 hadis saja, ya, 5 hadis. Di antara ulama kita yang paling banyak, setahu kami, ya, Allahu alam, di antara ulama kita yang paling banyak mengumpulkan hadis-hadis tentang mereka-mereka yang dikatakan mati syahid selain yang mati dalam medan peperangan adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti punya buku khusus yang berjudul Abwabus Sa'adah fi Asbabis Syahadah, pintu-pintu kebahagiaan, menjelaskan tentang sebab-sebab orang mati syahid. Beliau sebutkan hadis-hadisnya yang sangat banyak, menjelaskan tentang orang-orang yang dikatakan syahid dan bukan cuma mati dalam medan peperangan. Walaupun dalam buku itu sebagian hadisnya lemah, ya. Adapun Imam Nawawi dalam bab kita ini beliau memilihkan untuk kita hadis-hadis yang sahih saja, ya. Maka ya apa yang kita akan baca insyaallah ini adalah hadis-hadis yang sahih tentang orang-orang yang mati syahid di akhirat, ya, mati syahid akhirat. Siapa mereka? Pertama, al-mat'un, orang yang mati disebabkan wabah taun, wabah yang menular yang sangat mematikan. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti terjadi awal kali dalam sejarah Islam di tahun ke-18 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini di antara tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taun Amwas, ya, dikenal, yang menimpa negeri Syam waktu itu. Dan tidak main-main. Ini jumlah yang meninggal sangat-sangat banyak dan dengan waktu yang sangat cepat wabahnya menular dan sangat mematikan, sehingga Rasulullah melarang, beliau isyaratkan, ya, melarang, walaupun belum terjadi di masa beliau, tapi beliau sudah berikan panduannya, yang di dalam jangan keluar dan yang belum masuk jangan masuk. Dan di antara sahabat Nabi SAW yang meninggal adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, pemimpin Syam, gubernur Syam waktu itu, yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di antara sahabat yang mulia yang meninggal adalah faqihnya umat ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, meninggal dalam keadaan taun. Mereka semua itu syahid, ya. Waktu dicari-cari siapa yang cocok menggantikan Khalid bin Walid menjadi panglima perang, susah dicari siapa yang bisa menggantikan Khalid bin Walid. Ternyata pilihan jatuh kepada Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah tidak meninggal di medan peperangan, tapi meninggal di taun Amwas, ya. Maka beliau juga syahid, insyaallah syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anak muda yang dikatakan ahli fikihnya umat ini, dan para fuqaha akan berada di bawah
bendera panji dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau wafat dalam usia 33 tahun dan sebagian mengatakan 38 tahun, paling maksimal 38 tahun usia beliau. Tapi beliau seorang yang sangat faqih, paling faqih tentang halal dan haram pada umat ini. Beliau wafat dalam wabah taun itu. Apakah setiap wabah yang menular, yang mematikan itu dinamakan taun? Sebagian ulama memandang seperti itu dan sebagian mengkhususkan dengan model taun yang ada di zaman tersebut. Makanya ada khilaf ya ulama kita kemarin pada saat terjadi COVID, apakah dia juga dikenamakan taun sehingga dia dianggap sebagai syahid? Ya, sebagian memandang seperti itu karena dia juga wabah yang menular dan yang mematikan. Ya, walaupun sebagian mengatakan tidak persis karena kematiannya tidak secepat ya taun yang ada di zaman dahulu. Ya, wallahu a'lam. Intinya kalau ada wabah yang seperti itu yang mematikan dan menular dengan cepatnya, maka itu orang yang meninggal di situ insya Allah dikatakan sebagai orang yang syahid akhirat. Yang kedua, mati karena sakit perut, mabutun, tidak disebutkan jenis apa, maka kita prasangka baik kalau ada orang yang meninggal karena sakit perut dengan segala macamnya jenisnya, maka dan apatah lagi kalau dia adalah orang yang baik-baik, orang yang soleh, ya kita duga itu termasuk dari orang yang mati syahid akhirat. Dan yang ketiga, mati tenggelam, termasuk musibah yang besar ya. Orang yang mati tenggelam di kapal ya, tenggelam atau tenggelam apa saja ya, tenggelam di lautan. Orang yang mati tenggelam ini juga berdasarkan nas ini adalah orang yang mati syahid akhirat. Dan yang keempat, sahibul hadam, orang yang ditimpa bangunan. Jadi entah ya dia lewat lalu ditimpa, atau karena terjadi mungkin gempa ya sehingga terjadi runtuhan bangunan lalu dia berada di situ, dia tidak bisa keluar dan berada dijatuhi dan dia berada di puing-puing dari bangunan tersebut, tidak ketahuan sebagian jenazahnya dan sebagian akhirnya ditemukan. Semuanya ini kita sedih kadang mendapatkan musibah yang semacam itu, tapi prasangka baik kita mereka apalagi kalau ada indikasi orang baik, maka itu insya Allah tanda dia mati syahid akhirat. Tentu saja tetap kita menggunakan kaidah-kaidah umum lainnya. Apa itu kaidah umum? Kita tidak memasukkan orang yang kafir tentunya ya, orang kafir yang mati tenggelam, orang kafir yang mati di runtuhan bangunan dan mati sakit perut dan semacamnya, ini tidak masuk dalam bab ini karena kaidah umum bahwasanya mereka tidak mendapatkan kematian yang baik ya selama mereka tidak bertauhid, dan juga orang yang melakukan kesyirikan besar umpamanya. Tapi selama kita tahu bahwasanya orang itu muslim yang baik akidahnya, tidak melakukan kesyirikan besar ya, walaupun mungkin dia juga punya dosa-dosa dan semua kita punya dosa, lalu mati dalam keadaan yang seperti ini, prasangka baik kita mungkin itu pilihan Allah bagi mereka untuk mereka mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Wallahu alam. Dan yang kelima adalah seperti yang kita telah pelajari, mereka-mereka yang mati dalam medan peperangan. Kemudian hadis yang berikutnya masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'udduna asyuhada fikum. Ini Rasulullah bertanya ini untuk mau mengajarkan. Beliau bertanya tapi sebenarnya mau ajarkan kepada sahabatnya dan kepada umatnya, kepada kita ini. Beliau mengatakan, ma ta'udduna asyuhada fikum. Apa yang kalian hitung? Ada ya'udu artinya menghitung.
Siapa saja yang kalian hitung, artinya kalian anggap sebagai orang-orang yang mati syahid di kalangan kalian? Qalu, para sahabat menjawab berdasarkan pengetahuan mereka selama ini, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Setahu kami syuhada adalah mereka yang mati dalam medan fi sabilillah. Ini pengetahuan umum para sahabat. Dan itu yang kita tahu selama ini, ya. Artinya umumnya kita tahu bahwa yang pantas dinamakan mati syahid mereka yang mati dalam medan jihad fi sabilillah, dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Dan itu yang dijawab oleh para sahabat. Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Dan pertanyaan-pertanyaan Rasulullah SAW ini diantara metode beliau dalam menjelaskan sesuatu, ya. Dan kadang pertanyaannya untuk pertanyaan sesuatu yang sudah diketahui oleh sahabat sebenarnya jawabannya, tapi beliau mau menegaskan lagi, mengingatkan. Dan kadang memang pertanyaan sesuatu yang mungkin ditahu tapi tidak sempurna oleh umatnya, oleh sahabat, maka beliau memberikan tambahan faidah, ya. Di antaranya ini, ya. Jadi jawaban sahabat sebenarnya tidak salah, bahwa orang yang mati dalam medan perjuangan memang dianggap syahid. Tapi apa tanggapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau cuma orang yang mati di medan perjuangan dikatakan syahid, berarti syuhada pada umat kita ini sedikit sekali. Ya, sedikit. Karena berapa persen di antara umat Islam yang ikut jihad atau yang terjadi jihad? Ya, seperti kita katakan, jihad itu tidak diminta-minta, tapi setiap umat Islam siap untuk berjihad. Kalau Allah takdirkan dia berjihad dan memang medannya, keadaannya mengharuskan untuk itu, maka dia siap mati fisabilillah. Tapi tidak diada-adakan, dalam artian tidak boleh melakukan sesuatu, ya, memicu keadaan yang aman lalu kita melakukan sesuatu untuk melakukan yang semacam itu. Dan sedikit saja, ya, kalau hari ini kita katakan sebagian negeri saja yang terjadi seperti itu. Kalau cuma mereka yang berjihad pun belum tentu mati di qalu faman hum ya Rasulullah. Akhirnya sahabat tahu ternyata pengetahuan mereka masih terbatas. Akhirnya para sahabat mau tahu, kalau begitu siapa lagi wahai Rasulullah? Siapa lagi yang dikatakan sebagai syuhada selain orang-orang yang mati dalam medan jihad fisabilillah? Beliau berkata, ini rinciannya, ya. Pertama, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia di medan jihad fi sabilillah itu jelas syahid. Yang telah kita bahas yang lalu. Yang kedua, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berjalan di jalan agama Allah, maka dia mati syahid. Artinya, walaupun dia tidak langsung mati di medan peperangan, dia mungkin melakukan sarana-sarana atau dia sudah menempuh hal tersebut, tapi dia tidak mati di medan jihadnya, tapi dia sudah meniatkan, maka dia tetap juga mati syahid. Sebagian ulama kita mengatakan termasuk di antaranya adalah orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu juga dikatakan sebagai fisabilillah? Orang yang menuntut ilmu dikatakan fisabilillah. Atau orang-orang yang mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya, untuk menyelamatkan keluarganya dari hal-hal yang mengonsumsi hal yang diharamkan dengan penuh ikhlas dalam menjalankan syariat Allah, ya. Lalu dia meninggal dalam keadaan usaha seperti itu, boleh jadi insyaallah termasuk dari orang yang meninggal fisabilillah. Bukan dikatakan meninggal, ya, bukan dikatakan qutila. Yang pertama tadi apa? Dibunuh fisabilillah. Jadi orang pertama dibunuh fisabilillah. Yang kedua ini orang yang dalam proses fisabilillah lalu dia meninggal dunia. Yang ketiga, man mata fi sabilillah yang ketiga, wa man mata fit taun fahuwa syahid. Orang yang meninggal dunia dalam wabah taun, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, maka dia mati syahid.
Yang keempat, waman mata fil batan, siapa yang meninggal dunia karena perutnya, maksudnya karena sakit perut. Ini juga sudah disebutkan tadi, ya. Mati syahid. Lalu yang berikutnya, yang kelima, wal ghariqu syahid, dan yang mati tenggelam syahid. Berarti tambahannya di sini yang mana? Ada tambahan enggak? Fi sabilillah, itu tambahan satu, ya. Berarti sudah 6 sebenarnya. Nah, sekarang kita tutup dengan satu hadis yang ringkas. Ini tambahan juga, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal duna malihi, di belakang hartanya atau di depan hartanya. Dunia ini sebenarnya kadang diartikan di belakang, kadang juga diartikan di depan. Siapa yang meninggal dunia di depan hartanya. Apa maksudnya di depan hartanya? Untuk mempertahankan hartanya. Ada yang mau ambil, dia berada di depan hartanya, dia tidak rela diambil begitu saja hartanya. Lalu dia meninggal dunia, maka dia terhitung sebagai mati syahid. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti akan ada rinciannya, bahkan di beberapa hadis ke depan ada rinciannya, bahwa dia kalau dia pertahankan hartanya, dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Lalu kalau yang mau merampas hartanya, yang justru mati karena terjadi perkelahian atau dia mempertahankan, lalu ternyata dia yang membunuh orang yang mau mengambil hartanya, maka matinya orang itu sia-sia dan tidak ada qisasnya. Tapi dia ya yang hidup, tapi dia tidak dihitung melakukan pembunuhan yang beresiko diqisas. Bahkan apa yang dilakukan adalah suatu hal yang disyariatkan, ya, dan ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk mempertahankan hak kita, yang tidak boleh begitu saja kita memasrahkan, ya, merelakan hak yang sudah menjadi milik kita. Kita diperintahkan untuk mempertahankannya semampu kita, bahkan, ya, walaupun harus risikonya nyawa, ya, matinya terhitung sebagai mati syahid fi sabilillah, syahid akhirat, ya. Ini tambahan, ya, dan masih ada beberapa tambahan, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, dalam pertemuan ke depan. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.